Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat SDN Rangka 6. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK. Jadi alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan luring dan juga pembelajaran secara daring. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan rencana tindak lanjut, yaitu terkait dengan modul 3 menggerakkan komunitas belajar, rancangan pembelajaran berbasis proyek, di mana di sini rencana saya akan melaksanakan pembelajaran berbasis SEM Sport Education Model dengan melaksanakan turnamen gobak sodor antar kelas di SDN Rangka 6. Latar belakang yang menjadi kenapa saya memilih kegiatan SEM dengan melaksanakan turnamen gobak sodor, karena SEM ini adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dari dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Jadi harapannya anak-anak ini nanti akan berbagi peran, ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi pencatat waktu, sehingga aktivitasnya ini seolah-olah realita seperti penyelenggaraan. Nah, yang hari ini kita melaksanakan perlombaan, itu adalah bagian daripada mungkin untuk pembelajaran SEM. Nah, di sini saya coba untuk SEM, kemudian yang terlibat adalah semua peserta didik, dari murid, pelaksananya murid, yang menjadi penyelenggaranya murid. Jadi ini yang menjadi latar belakangnya. Proses pembelajaran PJOK dengan model SEM ini sangat menarik ya, minat murid dan berdampak positif bagi perkembangan belajarnya. Hal ini membuat kami tertantang untuk berkolaborasi dengan komunitas belajar. Jadi harapannya saya di sini ini bisa kolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya untuk membuat turnamen ini, membuat suatu pengalaman yang baru untuk murid-murid kita dengan terlibat secara langsung di penyelenggaraannya, di kegiatannya, dan juga harapannya nanti ke depannya mereka punya kehidupan yang nyata bagaimana membuat suatu turnamen, ataupun ketika di kampungnya ada lomba 17-an, mereka sudah bisa menjadi panitia, menjadi pelaksananya. Mungkin di kader ada Karang Taruna, harapannya mereka bisa terlibat secara aktif. Kemudian tujuan daripada kegiatan SEM ini yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman, keterampilan serta nilai-nilai sosial peserta didik dalam permainan tradisional gobak sodor. Jadi di sini di gobak sodor itu banyak sekali manfaatnya, tidak hanya gerak tapi ada nilai-nilai positif yang muncul, antara lain bisa kerjasama, kemudian mereka bisa berkolaborasi, komunikasi, yang mana ini adalah harapan daripada untuk 4C di dalam kurikulum merdeka. Jadi collaboration, critical thinking, kemudian ada komunikasi dan juga kreativitas. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik untuk terlibat dalam suatu pertandingan dan ikut berperan secara aktif. Jadi mereka ini harapannya ada pengalaman menjadi pemain, menjadi pelatih, menjadi wasit, menjadi pencatat skor. Jadi kalau dulu hanya guru yang dominan, nah harapan di SEM ini mereka aktif semuanya. Jadi berbagi peran, guru hanya sebagai fasilitator, tapi mereka yang bertugas sebagai tim penyelenggaranya. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kenapa saya angkat gobak sodor, karena gobak sodor ini adalah permainan tradisional yang kalau dulu, zaman dahulu sebelum sekarang ini mereka terbiasa bermain. Anak-anak SD ini sifatnya adalah bermain, bergembira. Jadi harapannya dari peserta didik untuk peserta didik, sehingga harapannya ini adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Kenapa saya memilih daripada gobak sodor? Yang pertama capaiannya adalah pemahaman tentang aturan permainan gobak sodor. Kemudian yang kedua pengembangan keterampilan individu. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai yang sportivitas, kerjasama tim, kepemimpinan dan tanggung jawab. Ini yang harapannya tumbuh setelah anak-anak belajar
SEM melalui permainan gobak sodor. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk melaksanakan turnamen gobak sodor? Yang pertama adalah pembahasan dan technical meeting. Jadi harapannya ini targetnya kelas 5, kelas 6 sebelum mereka bertanding ada pertemuan, ada TM, perwakilan ketua kelasnya membahas jadwalnya, peraturan pertandingan dan bagaimana cara bermainnya. Yang kedua adalah latihan dan pengelolaan musim, mempersiapkan mereka supaya belajar ya. Kalau di sekolah kita ada SAS, sekolah anak Surabaya, yang dilakukan setelah pembelajaran. Nah ini harapannya ini bisa diisi salah satunya dengan kegiatan permainan tradisional gobak sodor. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan turnamen yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim, dan tanggung jawab pada setiap peran pertandingan. Nah ini anak-anak akan harapannya yang tumbuh nilai-nilai positif setelah anak-anak ini belajar melalui SEM dan juga permainan gobak sodor. Peran apa saja yang didapatkan ya, di sini ada siswa yang menjadi panitia, kemudian yang kedua siswa menjadi peserta, yang ketiga siswa sebagai pelatih atau manajer, kemudian siswa yang menjadi wasit dan siswa yang menjadi supporter. Jadi semuanya ini adalah siswa, kemudian mereka punya peran masing-masing sehingga mereka bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan yang lain, dan harapannya mereka akan mentumbuh nilai-nilai yang positif. Kemudian lini masa ya, rencana kegiatan kapan? Ini saya rencana buat ini 2 minggu, yaitu tanggal 16 Agustus dan 23 Agustus. Jadi harapannya anak-anak sambil merayakan 17-an mereka berlomba antar kelas. Di minggu pertama tanggal 16 dan minggu kedua tanggal 23 Agustus. Jadi 2 minggu. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi di Kombel kita ini ada Ranum Ceria, ini semuanya terlibat Bapak Ibu. Ini kegiatan kokurikuler, kemudian murid yang terlibat adalah murid kelas 5 dan kelas 6, baik putra maupun putri. Kemudian waktu kegiatan antara tanggal 16 dan 23 Agustus 2024. Kemudian penanggung jawabnya adalah Ibu Kepala Sekolah. Kemudian untuk KBS yang menjadi lokomotor fasilitator adalah waktu kegiatan dilaksanakan di komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru PJOK, mitra KBS, dan juga guru di akhir semester. Jadi Bapak Ibu ini nanti harapannya bisa terlibat ya, paling tidak bisa mensupport untuk anak didiknya sehingga ini semakin guyup dan juga semangat anak-anak. Kemudian SBP yang berperan dalam publikasi kegiatan dan mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing wali kelas kepanitiaannya. Peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid yang sudah dipilih dari perwakilan kelas. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki ya. Jadi kita di rangka 6 ini yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian ada guru, tendik dan juga non tendik, plus keamanan, kebersihan yang berjumlah kurang lebih berjumlah 56 orang. Kemudian murid ini kelas 1 sampai kelas 6 1.200 orang. Tapi untuk yang menjadi peserta targetnya kelas 5 dan 6 kurang lebih ada 11 kelas 3 bulan dari kurang lebih 330 siswa. Kemudian sekolah yang memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, jadi rencananya di halaman sekolah ya, untuk pelaksanaannya di halaman sekolah. Kemudian sekolah memiliki jaringan internet yang bisa digunakan untuk publikasi. Jadi Bapak Ibu ini bisa kegiatan, bisa upload di Instagram sekolah ataupun di YouTube-nya sekolah dan juga Facebook-nya sekolah. Sehingga ini ada sebagian juga untuk promosi kegiatan sekolah. Kemudian sarana prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan gobak sodor. Jadi lapangan ada, bendera ada, peluit ada, dan ini adalah faktor yang dimiliki sekolah sebagai pemetaan aset yang nantinya bisa digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan turnamen gobak sodor. Untuk rencana evaluasi, dari tujuan evaluasi ini adalah untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitas dan pertimbangan keputusan agar kedepannya lebih baik.
Kemudian evaluasinya yang digunakan wawancara dan refleksi setelah melakukan kegiatan program pembelajaran proses proyek. Jadi umpan lambung bisa berupa tanya jawab ataupun mengisi kuesioner untuk refleksi kegiatannya. Kemudian tantangan dan solusi. Jadi tantangan yang pertama di sini kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi karena cuaca terkadang panas, tahu-tahu hujan atau mendung. Ini yang kemudian yang kedua, kondisi waktu yang terbatas dan pendekatan dengan penilaian semester, pertengahan semester ya. Ini juga kegiatan 17-an. Solusi yang diberikan yang pertama terkait dengan penjadwalan. Ini biasanya kita laksanakan di pagi hari dengan harapan pagi ini cuacanya mendukung, sejuk, dan kemungkinan untuk turun hujan juga intensitasnya tidak terlalu tinggi dibandingkan mungkin yang agak sore. Kemudian indoor, kalau di sana ya mungkin di belakang jadi tempatnya bisa lebih sejuk lagi. Kemudian kerjasama dengan wali kelas, Bapak Ibu wali kelas terkait dengan penjadwalan dan organisasi bagaimana pelaksanaan dari kegiatan turnamen ini. Oke, demikian terkait dengan pemaparan kami terkait pelaksanaan turnamen Gobag Sodor. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau sudah jelas? Sudah jelas ya. Baik, terima kasih. Semoga rencana ini bisa terlaksana dan bisa memberikan pengalaman yang berarti buat peserta didik kita, buat sekolah kita dengan bagaimana penerapan pembelajaran SEM di SD Rangkana melalui turnamen Gobag Sodor. Semoga bisa terlaksana dengan baik dan juga mohon dukungannya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dan semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa sehat, sukses dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya.